Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Syafaatin Lailiyah NIM 203111070, Lutfi Sania Salsabila NIM 203111081, Ni'matun Nafi Alifia Latifa 203111087, dan Aditya Nur Rohmatin NIM 203111096. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Sumber Ilmu Pengetahuan. Mohon disimak penjelasan dari kami berikut. Sumber ilmu pengetahuan. Tafsir Tarbawi berfungsi sebagai sumber rujukan bagi pendidikan Islam. Dalam prakteknya, fungsi ini paling tidak secara garis besar dapat digolongkan ke dalam dua bagian. Pertama, sebagai sumber rujukan nilai, dan kedua, sebagai sumber rujukan bagi pengembangan ilmu pendidikan. Sesuai dengan tabiat pendidikan, Al-Quran mengajarkan nilai kebaikan. Ia mendidik manusia agar menjadi manusia yang baik, manusia yang mulia, dan manusia yang sempurna. Dari kajian atas tafsir Tarbawi, tampak bahwa Al-Quran dapat menjadi sumber bagi keduanya, walaupun tidak semua penjelasan terkait ilmu pendidikan dapat ditemukan secara mendetail dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Isra ayat 9, yang artinya sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Surah Al-Isra ayat 9 mengajak umat manusia untuk kembali kepada Al-Quran. Al-Quran bukan hanya sebagai pedoman ibadah, akan tetapi juga sebagai way of life umat manusia. Sebab Al-Quran mengandung berbagai macam dasar-dasar ilmu pengetahuan. Dalam surat Al-Isra mengandung nilai-nilai pendidikan tauhid. Al-Quran merupakan petunjuk ke jalan yang lurus dan sebagai kabar gembira bagi orang-orang yang beriman dan juga beramal soleh. Kabar gembira yang disebutkan dalam ayat ini adalah di hari setelah dunia tiada, yakni hari pembalasan kelak. Allah akan memberikan pahala bagi orang yang beriman dan yang beramal soleh sebagai balasan dari usaha mereka di dunia. Nilai pendidikan tauhid pada ayat ini juga memberikan informasi bahwa setelah dunia tiada, Allah sudah menciptakan hari pembalasan sebagai tempat membalas amal yang dilakukan di dunia. Sumber ilmu pengetahuan yang kedua ialah surat Al-Alaq ayat 1-5. Ayat 1 yang berbunyi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah seraya menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Allah telah menyifati dirinya bahwa Dia adalah Zat yang Maha Menciptakan. Allah telah menjadikan alam berkuasa, menjadikan kamu seseorang yang pandai membaca walaupun kamu tidak mempelajarinya sebelum ini. Lalu ayat kedua yang berbunyi, Khalaqal insana min 'alaq. Allah menciptakan manusia, anak Adam, makhluk yang paling mulia, dari segumpal darah yang beku, yang merupakan proses awal pembentukan janin, yang berawal dari muftah hingga menjadi manusia. Dia juga memberikan kekuasaan kepada manusia untuk menundukkan semua apa yang ada di permukaan bumi, sehingga karenanya berkuasa pula menjadikan manusia yang sempurna seperti Nabi Muhammad, dapat membaca tanpa mempelajari huruf terlebih dahulu. Lalu pada ayat ketiga yang berbunyi, Iqra wa rabbukal akram. Kerjakanlah perintah untuk membaca dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkanmu untuk membaca. Dia Zat yang Maha Dermawan. Salah satu wujud kedermawaannya adalah membuatmu bisa membaca sekalipun buta huruf.
Lalu ayat yang keempat berbunyi, Allazi 'allama bil qalam. Allah mengajarkan manusia menulis dengan pena sebagai alat untuk mengungkapkan pikiran melalui tulisan dan untuk memberikan pengertian kepada orang lain, seperti lisan yang merupakan alat untuk mengemukakan pikiran dengan ucapan. Yang terakhir ayat kelima yang berbunyi, Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajari manusia banyak hal yang belum diketahui dengan pena. Wahai Nabi, tidak mengherankan apabila Allah mengajarimu membaca dan berbagai ilmu pengetahuan agar bermanfaat bagi umatmu. Nilai-nilai pendidikan yang terkandung dalam surat Al-Alaq ayat 1-5 ada 8, yaitu yang pertama, nilai membaca. Mengaitkan pekerjaan membaca dengan nama Allah mengantarkan pelakunya untuk tidak melakukannya kecuali karena Allah, dan hal ini akan menghasilkan keabadian karena hanya Allah yang kekal abadi dan hanya aktivitas yang dilakukan dengan ikhlas akan diterimanya. Nilai yang kedua yaitu nilai gemar menulis. Menulis merupakan sesuatu kegiatan terpenting dalam Islam karena hasil bacaan harus dituangkan dalam bentuk tulisan yang pada akhirnya dapat membuat semua orang dapat membaca dan mengambil inspirasi dalam tulisan tersebut. Yang ketiga, nilai keilmuan. Imam Al-Ghazali mengelompokkan ilmu menjadi dua, yaitu ilmu muamalah dan ilmu mukasyafah. Ilmu muamalah yaitu ilmu mengenai keadaan hati yang mengajarkan nilai-nilai mulia dan melarang tindakan yang melanggar kepribadian etika serta sosial syariah. Ilmu muamalah terdiri dari ilmu fardu ain dan ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain yaitu sesuatu dengan bidangnya masing-masing. Contohnya mempelajari ilmu agama seperti akidah, fikih, adab, akhlak, Al-Quran yang berlaku untuk setiap muslim. Lalu ilmu fardu kifayah yaitu ilmu yang wajib dipelajari oleh sebagian masyarakat karena ilmu ini sangat dibutuhkan dalam kemaslahatan dunia, seperti ilmu kedokteran, matematika, teknologi, pertanian, pelayaran, politik, bekam, dan menjahit. Ilmu muhasyafah menurut Imam Al-Ghazali adalah puncak semua ilmu karena menghubungkan dengan hati, roh, jiwa, dan pensucian jiwa. Lalu nilai yang keempat adalah nilai gemar mengajar. Kebahagiaan terbesar seseorang yang berilmu ialah ketika ilmunya diterima oleh banyak orang. Karena itu adalah sedekah jariyah sampai ia meninggal. Yang kelima, nilai ibadah. Ibadah adalah aktivitas yang selalu dilakukan umat muslim sebab ibadah merupakan tujuan hidup seorang muslim yang diinginkan oleh Allah di balik penciptaannya. Nilai yang keenam yaitu nilai ketakwaan. Takwa yakni hubungan manusia dengan Tuhan, yaitu hubungan seorang makhluk dengan penciptanya. Hubungan antara manusia dengan Tuhan adalah menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. 7. Nilai ketauhidan. Surat Al-Alaq memberikan nilai ketauhidan yaitu pada hakikatnya yang memberikan ilmu pengetahuan kepada manusia itu adalah Allah semata dan tidak ada yang lain. Yang terakhir, nilai akhlak. Memberikan nilai akhlak yaitu terlihat ketika Allah menciptakan manusia dari air. Kemudian dari air itu Allah jadikan penciptaan yang sempurna. Ini merupakan pelajaran bagi manusia bahwa Allah adalah menciptakan segala hal di alam ini menggunakan akhlak. Dalam Quran Surat Az-Zariyat ayat 20 yang berbunyi wa fil ardi ayatul lil muqinin, yang artinya dan di bumi terdapat tanda-tanda yakni kebesaran Allah bagi orang-orang yang yakin.
Nah, maksud dari ayat tersebut yaitu di bumi banyak terdapat tanda-tanda yang menunjukkan kebesaran penciptaannya dan kekuasaannya. Akan tetapi tidak hanya di langit, di bumi pun ada tanda-tanda kekuasaan Allah, yaitu melalui apa yang disebar olehnya di bumi ini yang berupa berbagai macam tumbuhan, hewan, gunung, hutan, sungai, dan lain sebagainya. Dan juga pembawaan yang telah diciptakan di dalam diri manusia berupa berbagai ganda dan kekuatan serta perbedaan yang ada dalam diri manusia. Pada susunan tubuh manusia, mereka banyak pula mengandung hikmah karena Allah telah meletakkan tiap-tiap anggota tubuh pada mereka di tempat-tempat yang tepat dan yang diperlukan. Karena itulah disebutkan oleh firman-Nya yaitu Adzariyat ayat 21 yang bunyinya wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya yaitu dan pada dirimu sendiri maka apakah kamu tidak memperhatikan. Dari penafsiran di atas dapat disimpulkan bahwa Allah menunjukkan kebesaran penciptaannya, sehingga dengan hal ini dikaitkan dengan sumber ilmu pengetahuan, yaitu bahwa Allah lah sumber utama ilmu pendidikan. Karena dengan diciptakannya bumi, Allah mengajarkan manusia dengan pengajaran tidak langsung melalui alam. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang surat Ar-Rum ayat 9. Di dalam surat Ar-Rum ayat 9 memiliki arti yaitu dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat yang diderita oleh orang-orang sebelum mereka. Orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka sendiri dan telah mengolah bumi atau tanah serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan, dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti yang nyata. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi mereka lah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri. Dapat dijelaskan bahwa tidak ada satu orang pun yang dapat melindungi mereka dari azab Allah. Harta, benda maupun anak-anaknya mereka juga tidak sama sekali bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sama sekali tidak menganiaya mereka dengan menimpakan azab dan pembalasannya atas mereka sendiri. Selanjutnya, jika dikaitkan dengan pendidikan, surat Ar-Rum memiliki hakikat yaitu berkenan dengan sumber ilmu pengetahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengecam dengan tegas orang-orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikirannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Manusia hendak berpikir dari sejarah orang-orang terdahulu, mengambil teladan yang baik untuk diikuti dan meninggalkan teladan yang buruk yang pernah terjadi. Dalam konteks pendidikan, seorang pendidik hendaknya selalu mengarahkan peserta didik untuk benar-benar meyakini dan memahami sumber dari segala ilmu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Peserta didik juga diarahkan untuk selalu memperdalam wawasan keilmuan melalui kejadian masa lalu, juga melalui perkembangan zaman dan teknologi yang semakin modern. Dengan itu, maka akan tercipta sebuah pemahaman ilmu pengetahuan yaitu integrasi pengetahuan umum dan agama, karena pada intinya semua ilmu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, terima kasih. Cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.